first impression gue tuh kayak, lah kok kayak pertengahan tahun banyak banget yang comeback nih ya. Yes, Realme GT series dibawa masuk lagi resmi ke Indonesia. Setelah kemarin yang GT5 itu absen ya, kali ini Realme nggak nanggung-nanggung, ngegas banget sampai ngebawa macam-macam fitur ke HP ini, termasuk ya yang lagi rame AI plus di bagian kamera dan juga di chipsetnya. So, yes, ini dia Realme GT6. Let's go. Sedikit recap soal Realme GT series ya. Seri ini tuh selalu bisa dibilang seri terobosan yang dilakukan sama Realme ya. Realme banyak explore di seri GT ini. Kalau kita ingat Realme GT Master Edition, waktu itu pakai desain koper yang gua suka banget dan waktu itu juga trendy banget ya. Dan yang terakhir ada Realme GT Neo 3 yang mana dia pakai charging 150 watt pertama saat itu. Nah sekarang di Realme GT6 terobosannya ada di bagian mana nih? Di bagian kamera sekarang dengan sensor Sony Lithia terbaru sama chipsetnya juga ini Snapdragon 8S Gen 3. Jadi ini HP pertama di Indonesia yang pakai sensor kamera tadi plus chipsetnya juga tadi yang pertama, chipset flagshipnya Snapdragon ya. Dan gue excited banget buat share ke kalian nih experience nyobain HP-nya selama kurang lebih seminggu terakhir. Karena seru sih ya. Walaupun ya ada beberapa yang kita bakal share juga reviewnya plus minusnya ya. Dan kita akan perdalam pembahasannya, kita mulai unboxing dulu aja. Realme GT6 yang kita bahas ini pakai varian storage 256GB dengan warna perak cair ya bahasa Indonesia, atau silver lah bahasa awamnya. Nah kalau kita cek ke bagian boxnya, yang kita cek paling atas itu ada kotak biasanya ya berisikan kitab manual, SIM ejector, ada casing juga warna abu-abu khasnya Realme, dan di bawahnya baru ada nih si Realme GT6, tapi kita pinggirin dulu ya buat kita cekin chargingnya yang pakai 120 watt ya. Dan ini dia looks dari Realme GT6-nya. Ini warnanya kayak air raksa gitu ya, terutama di bagian modul kameranya warna silver-silver kayak gitu. Tapi yang bikin salfok sebenarnya ya tadi di bagian kameranya tadi ya, yang bisa ngaca guys gitu. Yes, jadi di kameranya ini dia pakai sensor Sony LYT atau Lithia 808 yang mana di Realme GT6 itu khusus buat di main kameranya. Untuk telefoto 2x dia pakai 50 megapiksel Samsung GN5 dan ultrawide dia pakai 8 megapiksel Sony IMX355. Untuk kamera depan pakai sensor 32 megapiksel. Nah, selama kita tesin fotonya, terutama buat outdoor ya, dan hasilnya nih kalian bisa lihat-lihat dulu aja. Jujur, gua itu berasa ini hasilnya oke banget, kayak pakai kamera Pro loh, gila ya, HP-HP sekarang tuh udah bisa dibilang ngasih reproduksi warna yang asik ya, natural, kemudian ketajamannya, dan ini juga semua foto diambil sama tim Best Indotech Haris ya di kawasan Bogor, outdoor yang impresif banget hasil outdoor ya, terutama buat main kameranya plus di bagian HDR-nya. Nih kalau kalian lihat ya di bagian foto yang ada backlight-nya, HDR subjeknya itu tetap cerah ya, ngebikin si subjek tetap cerah, exposure di background juga balance gitu, seimbang. Dynamic range di sensor Lithia ini tuh mantep banget sih. Jadi buat kalian mau thread outdoor yang cahayanya berlimpah, ini mantep banget pakai si main kameranya. Hasilnya udah pasti bagus-bagus. Nah, portrait mode sendiri ini menurut gua cakep karena di HP ini udah ada lensa telephoto 2x-nya ya. Jadi 2x optical zoom, kasih aperture-nya itu f1,6, dan kameranya kalian bisa lihat ya prioritasin subjek dan detailnya juga masih dapat, bokehnya juga bagus. Walaupun memang ya kalau kita lihat sedikit lebih dekat dia itu potongannya kurang presisi lah. Kayak di bagian tangan masih tetap kena blur. Tapi di sisi lain kita juga tes untuk foto-foto kayak makro gitu ya, pakai telefotonya di 2x sama di 4x digital zoom, hasilnya mantep ya, tajem. Sayang aja kadang fokusnya sih agak kurang sensitif, jadi mesti di tap berkali-kali atau di foto berkali-kali lah, nyesuaiin posisi biar dapat hasil yang maksimal. Untuk lensa ultrawide, nah ini yang menurut gua agak kurang konsisten hasilnya. Bisa dapat foto yang bagus, tapi kadang warnanya juga kurang keluar nih berasanya ya. Sensornya kayak agak tricky mendapatkan cahaya, terutama yang cahaya yang ekstrim banget ya, terutama kalau kayak kena backlight atau di area yang agak semi gelap kayak gitu. Jadi make sure kalau kalian mau thread di kamera ultrawide, kalau kalian pengen bagus dapat warna yang cerah, itu kondisi cahayanya harus oke, kayak di outdoor tadi. Nah, selfie. Nah, ini ada pilihan lensa 0,8x buat dapetin angle yang lebih lebar. Jadi buat foto ramean ini juga bakal hasilnya oke. Dan skin tone, detail wajah itu mantep ya, natural juga. Dan ya overall gue suka sih sama overall kamera dari si Realme GT6 ini. Oke, ini dia untuk kualitas video dari kamera belakang Realme GT6 ya. Dan mantap sih ini karena kita udah bisa ganti lensa langsung ya di resolusi 4K, dan ini 4K nya bisa sampai 60 fps, jadi cakep. Dan ini lensa telefotonya ya, perpindahannya smooth banget, bahkan bisa sampai 4 kali tuh. Tajam juga hasilnya dan stabil ya, dan perpindahannya semua smooth nih.
Warnanya juga oke banget, tingkat ketajamannya juga cakep ya. Dan kalau kita mau cari blurnya, tuh blurnya di belakang ya, masih dapet coy. Wih, nice. Nah, kalau untuk kamera depan ya, kamera selfie ini videonya juga bisa sampai 4K 30 fps, nggak bisa sampai 60 ya, tapi udah bisa 4K aja juga udah oke banget. Dan ini kualitasnya juga bisa kalian lihat juga bagus sih, gue bilang cukup stabil juga. Kayaknya ada electronic image stabilization-nya, jadi cukup stabil. Dan ya, sambil gue lari, tuh sih stabil. Oke. Oke, ini dia, kita juga cobain mode portrait video ya yang ada di Realme GT6, dan kalian bisa lihat ini juga bisa sambil ngezoom ya. Jadi dia langsung 2x dan 4x juga bisa kalian aktifin di mode video ini. Jadi lumayan komplit sih ya secara fitur kelengkapan, terutama di bagian foto dan videonya. Nah, buat low light sendiri, kalau kita ngomongin foto dan video, di sini tuh Realme ada ngasih fitur AI buat ngeboost hasil dari tadi foto dan videonya. Namanya adalah AI Night Vision ya, yang mana bakal muncul otomatis kalau kalian ngedeteksi lokasinya itu lagi kondisinya remang atau kurang cahaya ya, aka low light. Dan ini dia untuk hasilnya ya. Kalau foto kiri tanpa AI dan kanan dengan AI ya, sekalian kita juga share videonya. Kalian bisa lihat ya perbedaan dari segi detailnya, dari segi cahaya, noise-nya juga jauh berkurang ketika fitur AI-nya aktif. Nah, tadi salah satu fitur AI, masih ada lagi ya fitur AI di smartphone Realme GT6. Dua lagi lebih tepatnya. Yang satu adalah hapus objek foto, dan yang kedua kalian bisa oper-operan misalnya data, screenshot, atau yang lain-lain antar aplikasi dengan sangat mudah. Ini gue jelasin satu-satu. Nah, untuk ngapus objek di foto, itu namanya AI Smart Removal. Kita bisa temuin di menu edit fotonya langsung, tinggal kita pencet yang AI Smart Removal, linkerin aja objek-objeknya, misalnya kita foto ini di ruang yang ramai banyak orang, kita hapus orang-orangnya, tunggu sebentar dan biarin AI-nya bekerja, dan yes, beres. Kalian bisa lihat ya, ini hasilnya setelah kita nyobain objek. Itu lumayan rapi loh, gue cukup kagum ya. Mungkin kalau kalian lihat dari kasat mata tuh udah kayak bener-bener rapi gitu. Intinya fitur ini tuh kayak ya object eraser ya, kalau ada objek ngeganggu tinggal dilingkerin aja, bisa dihapus, gampang banget. Sedangkan yang kedua untuk oper-operan data itu namanya AI Smart Loop. Nah, ini bakal kepake banget kalau kita itu mau cari lokasi, kita mau cek postingan gambar, kita mau macam-macam, itu ada pilihannya ya di Smart Loop-nya tadi ya, tinggal highlight aja, misalnya teksnya kita drag and drop ke sisi HP yang ada garisnya tadi ya. Nanti muncul ke beberapa aplikasi, kita pilih aja misalnya Maps, dan there you go. Langsung muncul ya lokasi yang kita cari di Maps. Atau kita juga bisa drag and drop foto ke Instagram, nanti AI-nya bisa ngenalin kalau kita kayak mau posting IG foto atau IG stories dan lain-lain. Jadi makin simple setiap kali kita mau ngapa-ngapain aja di HP ini. Mantep gitu kan. Dan ini juga berlaku buat screenshot. Jadi kalau kalian screenshot, ya tinggal dimasukin aja ke AI Smart Loop tadi, kalian bisa cek ke bagian apa aja yang tersedia di sana. Lanjut, selain di bagian kamera dan dari AI-nya sendiri, gimana raw performance-nya si Realme GT6 ini? Nah, jujur, gue sendiri setelah gue tesin, gue bisa bilang gue happy sih. Bukan yang memang kenceng gila semua, tapi buat mainin game-game apa aja, itu tuh di HP ini udah mantap ya. Kita mulai dari emulator, game PSP di Cydia Final Fantasy. Mungkin ada inget di sini gamenya, dan game ini kita di HP ini kita bisa mainin karakter-karakter Final Fantasy ya. Mulai dari yang Cecil, Final Fantasy 4, Terra FF6 ya, sampai Lightning di FF13 dengan resolusi layar tinggi. Ya kita bisa upscale sampai ya tadi bisa 2K gitu kan. Nah, sebagai gambaran juga performance dari si Snapdragon 8S Gen 3 di skor benchmarknya Antutu 10 itu nembus di 1,4 juta poin. Geekbench-nya sendiri untuk multicore itu di 4200. 3D Mark Wildlife Extreme itu di 2800-an poin. Bisa dibilang ini setara sama Snapdragon 8 Gen 2. Untuk game mobile sendiri yang sering kita mainin ya, pastinya Mobile Legends itu aman, rata kanan. PUBG M juga ini dapat settingan smooth ultra extreme, bisa sampai up to 120 fps. Dan kita tes juga buat game berat yang baru-baru, Instagramnya namanya Wuthering Waves. Ini juga bisa dapat frame rate stabil di 40-an fps dengan settingan advance 60 fps. Jadi paling pas, kalian bisa turunin aja animasinya ke 30 fps biar lebih lancar. Sementara buat game emulator ya, selain tadi PSP, kita juga tes buat PS2 dengan game Chaos Legion, itu bisa dapetin 50-an fps, resolusi 2x ya. Tapi yang bikin happy juga, HP-nya ini dari segi suhu aman ya, nggak nyampe 40 derajat, bahkan pernah 40 derajat sedikit, itu nggak bakal lama, dan dia cepet banget ngeredam panasnya 30-an, 38-an gitu-gitu. Dan bisa dibilang HP ini tuh performance-nya bisa diandelin banget buat berbagai kebutuhan. Buat daily use oke, buat heavy use pun juga gas-gas aja.
Nah, ngomongin bagian baterainya lagi, dipakai harian itu bisa sampai SOT-nya tuh 6-7 jam ya dari segi pemakaian, dan ini bisa dibilang awet juga. Gue start pakai jam 9 pagi, jam 8 malam itu masih sisa 25%-an. Dan ini nggak heran juga karena baterainya gede ya, 5500 mAh, gocenggo ya. Jadi chargingnya juga kenceng, 120 watt, itu 10-90% dalam 23 menit aja. Nggak nyampe 30 menit. Gila. Oke, kita masuk ke bagian layar. Kalau kita cek dari spec sheet-nya, si layar Realme GT6 ini agak suspicious ya, karena brightness-nya tuh gila loh, sampai 6000 nits. Dari segi angka itu 2 kali lipat ya dibandingin sama Samsung Galaxy S24 Ultra. Jadi daripada penasaran, kita tes ya, langsung outdoor dibandingin sama side by side si S24 Ultra. Dan bener dong, memang kelihatan lebih terang si Realme GT6 ini ya, walaupun memang nggak 2 kali lipat, tapi cukup membuktikan kalau angka nits itu tuh memang bukan naik 2 kali lipat, tapi lebih ke algoritmik gitu ya, atau logarithmic namanya. Intinya ya untuk layar sendiri udah oke, sertifikasinya juga semua aman, eye protection dan segala macam sudah aman di layar ini. Dan layarnya juga pakai panel AMOLED ya, AMOLED dan curve pula. Plus AMOLED ini LTPO 1.5K. Jadi ini juga mantap, refresh rate 120 Hz dan bisa turun sampai 1 Hz. Jadi secara display ini efisien, always on display juga nggak bakal boros. Dan buat menikmati konten sosial media, YouTube, Instagram, TikTok, ini pop warnanya asik di mata. Cuma sayangnya kalau kalian Netflix di HP, di sini nggak ada sertifikasi HDR kayak Dolby Vision, itu nggak ada. Lanjut, kita ngomongin bagian desain yang jujur subjektif sih ya, tapi first impression gue tuh kayak lah, kok kayak balik ke zaman dulu lagi gitu ya. Tapi looks-nya sih lebih kayak retro futuristik gitu ya, dengan ada garis-garisnya tadi. Nah, ini tuh cerminnya aja sih yang gue agak nggak suka, karena efek fingerprint magnetnya jadi kelihatan banget. Cuma kalau di bodinya sih bisa nempel fingerprint, cuma nggak gitu kelihatan gitu kan ya, yang kelihatan di bagian atasnya aja. Ada case-nya juga memang yang bisa dipakein, tapi tetap aja gitu, ada fingerprintnya kelihatan gitu. Mungkin ya kalau dari segi positifnya ya ada kacanya lah kita bisa pakai ya. Jadi ada plus minusnya juga. Walau begitu, dari segi feel genggaman gue suka sama HP ini ya. Karena tadi HP-nya lengkung, gue tuh fans HP lengkung ya ujung-ujungnya. Cuma ini lengkungnya juga nggak yang ekstrim banget. Jadi masih aman buat di tangan, ada bumper-bumper kiri kanannya itu masih enak. Dan warnanya juga selain warna silver ini ada warna yang razor green. Yang gue rasa gue tuh udah semakin tua, kayak gue semakin suka warna hijau ya. Mungkin gue suka duit. Cuma ya itulah, kalian bisa cek aja ada pilihan 2 warna tadi. Oke, setelah experience Realme GT6, menurut gue sih HP ini HP yang overall all-rounder ya. Dari segi fotografinya tadi buat outdoor, gue kagum sama hasil-hasilnya yang dari jebret sama Haris. Performance-nya juga masih ngebut banget. Dan ya pastinya AI-nya bisa buat HP ini jadi lebih kepake untuk fitur hariannya tadi. Baterai juga awet, ngecas cepet, brightness layar tadi kenceng. Sayangnya memang di bagian desainnya aja yang subjektif sih ya. Mungkin ada yang suka, ada yang enggak. Ya bukannya jadi desain di Realme GT yang biasanya lebih wah gitu, lebih terobosan gitu ya. Kalau di sini agak balik ya, glossy dengan kacanya tadi. Nah, rekomen atau enggaknya gue masih belum bisa jawab ya, karena ini masih awal dan harganya sendiri gue belum tahu. Tapi nanti kalau udah tahu, gue akan taruh infonya di kolom comment section sama opini gue. Plus juga nanti linknya udah ada di kolom deskripsi, karena ini bakal launching nanti sekitar tanggal 20 Juni ya. Dan ini juga bakal launching sama TWS-nya Realme. Jadi ada Realme Buds R6 dan Realme Buds R6 Pro untuk TWS-nya. Biasa TWS Realme itu value for money dan mantep. Gue juga nanti cobain lah kalau ada kesempatan ya. Dan kalau kalian masih ada penasaran juga sama si Realme GT6 ini, komen aja langsung di bawah, request konten apa aja, tanya-tanya juga di bawah, kita hangout di sana. Dan kalau kalian suka videonya, dikasih jempol, jangan lupa juga subscribe ke Best Data YouTube channel. Itu aja, nama gue Malvin, casingnya jatuh. I'll see you guys on the next video. Ciao! Jatuh. Jadi mending begini atau nggak pakai casing. Tuh nggak pakai casing tuh keren loh. Ini kayak apa ya? Robocop.